Konten sensasional merujuk pada materi yang dirancang untuk menarik perhatian dengan menonjolkan aspek-aspek yang mengejutkan, kontroversial, atau emosional. Di Indonesia sendiri, konten semacam ini seringkali mendapatkan popularitas tinggi di berbagai platform media. Namun, di balik konten yang sensasional, memiliki dampak yang sangat buruk bagi pertumbuhan mental dan emosional. Oleh karena itu, untuk mengetahui mengapa konten sensasional sangat diminati oleh banyak orang dan bagaimana dampak buruknya, jangan lupa tonton video ini sampai selesai. Berdasarkan data dari Indonesia.id, jumlah pengguna media sosial di dunia mencapai 5,07 miliar orang pada April 2024. Sementara itu, di Indonesia, berjumlah 49,9% atau sekitar 139 juta dari total populasi aktif menggunakan media sosial per tahun 2024. Konten sensasional adalah materi yang dirancang untuk menarik perhatian dengan menonjolkan aspek-aspek yang mengejutkan, kontroversial, atau emosional seperti skandal selebriti ataupun public figure. Peristiwa kontroversial atau konflik judul yang provokatif atau berlebihan. Konten semacam ini seringkali menggunakan judul provokatif, visual yang mencolok, dan bahasa hiperbolik untuk memancing reaksi audiens. Tujuannya adalah untuk meningkatkan jumlah penonton, klik, atau interaksi di platform media. Oleh karena itu, konten sensasional berpotensi mendapatkan perhatian lebih besar dibandingkan konten-konten bersifat edukatif dan informatif. Hal ini disebabkan oleh kecenderungan manusia untuk tertarik pada hal-hal yang mengejutkan atau luar biasa. Namun, perlu diperhatikan bahwa konten sensasional dapat memiliki dampak negatif seperti penyebaran informasi yang tidak akurat atau menyesatkan, serta memiliki pengaruh buruk pada generasi muda. Konten adalah segala bentuk informasi yang disajikan dalam berbagai media, baik itu tulisan, gambar, video, maupun audio. Konten bisa berfungsi untuk memberikan informasi, edukasi, hiburan, atau bahkan promosi. Dalam konteks digital, konten sering digunakan untuk menarik perhatian audiens di platform seperti media sosial, situs web, atau aplikasi. Tujuan pembuat konten, edukasi, informasi, hiburan, promosi, dan pemasaran, membangun personal branding, dan macam-macam tujuan lainnya. Setiap tujuan membutuhkan pendekatan, gaya, dan format yang berbeda-beda agar dapat mencapai hasil yang diinginkan. Konten sensasional adalah jenis informasi atau berita yang dirancang untuk menarik perhatian dengan cara mencolok. Konten ini sering menggunakan judul yang bombastis, cerita dramatis, atau elemen kejutan untuk memicu emosional audiens. Biasanya, konten sensasional mencakup topik-topik seperti skandal, konflik, atau peristiwa yang kontroversial. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan interaksi, baik dalam bentuk klik, komentar, maupun berbagi di media sosial. Fenomena ini didorong oleh kecenderungan manusia untuk bereaksi terhadap hal-hal yang mengejutkan atau memicu rasa ingin tahu. 2. Tujuan konten sensasional. 1. Meningkatkan engagement. Konten sensasional dirancang untuk mendapatkan lebih banyak klik, komentar, dan berbagi. 2. Mendatangkan traffic. Tingginya rasa penasaran audiens membuat mereka mengunjungi situs atau platform tertentu. 3. Monetisasi. Lebih banyak interaksi berarti potensi pendapatan yang lebih besar melalui iklan atau kemitraan. 4. Menciptakan viralitas. Konten sensasional memiliki peluang lebih besar untuk menjadi viral yang meningkatkan exposure. 5. Mempengaruhi opini publik. Dalam beberapa kasus, konten ini digunakan untuk memberikan persepsi atau pandangan terhadap isu-isu tertentu. Psikologi di balik perilaku konsumsi digital. Perilaku konsumsi digital saat ini sangat dipengaruhi oleh algoritma media sosial yang dirancang untuk memahami preferensi pengguna secara mendalam. Hal ini tidak hanya mempengaruhi pola konsumsi konten, tetapi juga keputusan pembelian barang atau jasa. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang bagaimana algoritma bekerja dan dampaknya pada psikologis manusia. 1. Bagaimana algoritma media sosial bekerja? Algoritma media sosial menggunakan machine learning untuk mempelajari preferensi. Algoritma menganalisis pola interaksi pengguna seperti like, share, komentar untuk memahami minat pengguna, menyediakan konten yang dipribadikan. Berdasarkan data yang terkumpul, algoritma akan memprioritaskan konten yang dianggap paling relevan bagi pengguna, sehingga menciptakan filter bubble, memaksimalkan engagement. Tujuannya adalah untuk mempertahankan pengguna di platform lebih lama dengan menampilkan konten yang paling menarik atau memicu emosi. 2. Dampak psikologis pada pola konsumsi. 1. Dampak pemicu keputusan impulsif. Algoritma sering menampilkan iklan atau konten terkait barang yang sebelumnya dilihat pengguna.
menciptakan urgensi untuk membeli atau kesenangan yang dikenal dalam psikologi perilaku. 2. Kebutuhan dopamine loop atau ketergantungan konten. Setiap kali pengguna melihat konten yang menarik, otak akan melepaskan dopamin, sehingga dapat menciptakan sensasi senang yang bersifat sementara. Siklus ini membuat pengguna terus menggulir atau melakukan scrolling tanpa sadar dan pada akhirnya akan memakan waktu yang sangat banyak, namun tidak disadari. Ini biasanya disebut infinitive scroll effect. 3. Fear of missing out. Algoritma sering memprioritaskan konten viral yang menciptakan tekanan sosial bagi pengguna untuk terus terlibat agar tidak merasa ketinggalan. FOMO. Ini mempengaruhi perilaku konsumsi terus-menerus dalam pembelian barang-barang tren. 3. Pola konsumsi konten dan dampak sosial. Polarisasi informasi. Algoritma memprioritaskan konten yang sesuai dengan keyakinan atau pandangan pengguna, memperkuat bias confirm atau confirmation bias. Ini dapat menyebabkan polarisasi informasi dan mengurangi keterbukaan terhadap sudut pandang yang berbeda. 2. Dampak pada kesehatan mental. Konsumsi konten yang tidak seimbang dapat memicu perasaan tidak puas, kecemasan, dan depresi. Media sosial seringkali memproyeksikan kehidupan yang sempurna, sehingga pengguna merasa hidup mereka kurang dibandingkan standar ideal yang mereka buat tersebut. 4. Strategi mengelola perilaku konsumsi digital. Untuk membantu audiens menjaga keseimbangan dalam penggunaan teknologi, berikut adalah langkah-langkah yang dapat diterapkan. 1. Menyadari pola algoritma. Edukasi tentang cara algoritma bekerja dapat membantu pengguna lebih kritis terhadap konten yang mereka konsumsi. 2. Membatasi waktu layar. Menggunakan fitur seperti screen timer tracker dapat membantu mengurangi kecenderungan media sosial. 3. Diversifikasi sumber informasi. Mengakses konten dari berbagai platform dan sudut pandang untuk menghindari filter bubble. 4. Mendukung privasi digital. Mengurangi jejak digital melalui pengaturan privasi yang lebih ketat atau penggunaan mode incognito. Algoritma media sosial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pola konsumsi digital, baik dalam pengambilan keputusan, pembelian, maupun konsumsi konten. Pemahaman mendalam tentang psikologi di balik perilaku ini dapat membantu masyarakat mengolah penggunaan teknologi secara lebih bijaksana, sehingga mereka dapat menikmati manfaatnya tanpa terkena dampak negatifnya. Pembuatan konten edukatif yang menjelaskan mekanisme algoritma, efek psikologisnya, dan strategi manajemen perilaku digital dapat menjadi langkah-langkah penting dalam membantu masyarakat menghadapi era digital dengan lebih baik dan bijaksana. Sekian konten dari ohya.id, sampai bertemu di konten selanjutnya.